Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-273 dengan judul Orang Berkumpul. Langsung ke dalam alurnya. Kabut di Alheaven di sekitar planet Wanglin bergejolak saat beberapa lempengan batu berkumpul dalam sekejap. Mereka tidak menyatu tetapi terhubung untuk membentuk garis besar. Garis besar ini masih belum lengkap, sehingga tidak diketahui bentuknya. Namun, aura dan tekanan yang dilepaskannya menyebabkan hati Wang Lin bergemuruh saat melihatnya. Dia mengerti apa itu. Meskipun dia terkejut, ekspresinya tetap tidak berubah. Dia hanya berdiri di sana dan dengan tenang melihatnya. Segera, beberapa papan tulis lagi muncul dari kabut dan ditambahkan ke garis luar. Ketika lebih banyak papan tulis tiba, garis besar itu perlahan menjadi lengkap. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah pintu raksasa. Pintu ini bukanlah pintu yang menuju ke benua astral abadi, tetapi pintu ke inti gua. Begitu pintu ini dibuka, seseorang dapat memasuki inti gua. Meskipun ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat pintu itu, dia bukanlah orang asing. Di salah satu papan tulis yang membentuk pintu, Wang Lin merasakan aura medan pertempuran asing dari planet Suzaku. Dia telah menyebarkan akal ilahi dan melihat pemandangan yang mengejutkan di sana. Itu adalah bagian dari pintu yang rusak. Hari ini, pintu gua yang dihancurkan oleh Dao Surgawi muncul sekali lagi, menyebabkan dunia gua berubah secara dramatis. Ukuran pintunya tak berujung. Dari kejauhan, terlihat sangat megah. Meski sebagian besar sudah selesai, masih banyak retakan di permukaannya. Namun, segera, sejumlah besar kerikil terbang keluar dari kabut. Kerikil yang telah menghilang ke dalam kehampaan saat pintunya hancur adalah bagian yang hilang. Ketika pintu terbentuk kembali, potongan-potongan yang hilang ini dengan cepat tiba, mengisi celah-celah di pintu. Ketika pintu itu selesai, aura yang mengguncang seluruh sistem bintang meledak. Aura ini membentuk badai yang dipicu dengan pintu di tengahnya. Badai membawa kekuatan yang sangat kuat karena tiba-tiba menyebar. Kabut di kejauhan menjadi terdistorsi, dan kabut di daerah itu tiba-tiba menjadi lebih tipis. Cahaya 7 warna melintas di kabut dan Taois 7 warna keluar. Ekspresinya suram. Dan ketika dia tiba, dia segera melihat pintu bersama dengan Wang Lin. Jadi itu kamu. Niat membunuh muncul di mata Taois 7 warna, dan dia merasa lega. Dibandingkan dengan jiwa ketiga yang ditemukan oleh Old Ghost Zan, dia lebih suka menjadi Wang Lin. Selama itu bukan Old Ghost Zan, masih ada kesempatan untuk memutarnya. Taois 7 warna melambaikan lengan bajunya dan dia berjalan menuju planet di luar pintu. Namun, saat dia mengangkat kakinya, badai meletus dari pintu. Badai itu sangat kuat, menyebabkan sosok Taois 7 warna terdistorsi. Ekspresinya berubah dan dia didorong mundur. Pada saat yang sama, hantu tua Zan muncul ke arah lain. Gemuruh menggelegar terdengar setelah dia muncul, dan kabut di sekelilingnya tersebar. Hantu tua Zan berdiri di sana dengan rambutnya berkibar, dan tatapan dari bayangan di sekelilingnya mengungkapkan cahaya aneh saat menatap planet di luar pintu. Sebagai salah satu dari 3 jiwa, dia juga santai seperti Taois 7 warna dan mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan pada saat yang sama. Itu dia. Meskipun dia memiliki Dao Surgawi, dia mencari kematian karena dia mendapatkan jiwa ketiga. Old Ghost Zan mengepalkan tinjunya di dalam bayangan tapi tidak menyerang ke depan. Sebaliknya, dia melambaikan lengan bajunya dan menahan dorongan dari badai. Gemuruh-gemuruh bergema saat dia didorong kembali dengan bayangan di sekelilingnya, tetapi cahaya aneh di matanya menjadi lebih terang dan lebih terang. Wang Lin tidak terkejut dengan penampilan mereka. Kebangkitan jiwa ketiga dan pembukaan inti gua secara alami akan terdeteksi oleh orang lain. Wang Lin tidak melihat mereka berdua. Sebaliknya,
Dia menatap tubuh Xie Qing yang berlutut di depannya. Kesedihan di matanya menjadi semakin kuat. Karena kau menyukai lembah anggrek musim gugur ini, tidurlah di sini ditemani anggrek musim gugur sampai hari aku membangunkanmu, Wang Lin bergumam sambil mengangkat tangan kanannya. Lembah bergemuruh dan anggrek musim gugur bergerak perlahan, menutupi tubuh Xie Qing, meninggalkan kuburan yang ditutupi anggrek musim gugur. Sambil menghela nafas, Wang Lin memetik sebuah anggrek dan melihatnya. Dengan satu langkah, dia meninggalkan lembah dan tiba di langit. Dia mengambil langkah lain dan menghilang dari langit, menerjang ke angkasa. Anggrek perlahan jatuh dari langit, tetapi tidak berubah arah, perlahan-lahan mendarat di kuburan di lembah. Anggrek itu sangat indah, seolah-olah dipenuhi dengan kekuatan hidup. Setelah mendarat, benda itu mengeluarkan semburan cahaya hantu dan kemudian hancur menjadi abu. Saat ini, angin bertiup dan abu berserakan di lembah. Mulai sekarang, planet tanpa nama ini akan ditumbuhi anggrek musim gugur setiap musim gugur. Keharuman anggrek musim gugur memenuhi planet ini dan menemani Xie Qing yang sedang tidur. Badai mengamuk di sekitar pintu dan mencegah semua orang di samping Wang Lin mendekat. Di dalam, dia tidak menghadapi bahaya sama sekali. Badai ini tercipta ketika pintu direformasi, pintu ini terbentuk kembali ketika jiwa ketiga terbangun, dan jiwa ketiga ada di dalam Wang Lin. Oleh karena itu, badai ini tidak berpengaruh pada Wang Lin. Di depannya ada gerbang, dan di belakangnya ada planet. Selain dari pintu, dia juga melihat Taois 7 warna dan hantu tua Zan. Hantu tua Zan menantang badai. Ketika dia melihat Wang Lin, dia dengan jelas merasakan keberadaan jiwa ketiga di dalam dirinya. Dia segera meraung, Wang Lin, berikan saya jiwa ketiga dan orang tua ini akan memastikan keselamatan Anda dan seluruh alam surgawi. Orang tua ini juga akan membukakan pintu bagimu untuk pergi ke benua astral abadi. Petik 2. Mata Taois 7 warna berbinar dan dia berbicara dengan nada muram, Wang Lin, jika kamu memberikan jiwa ketiga kepada tuan ini, aku akan membangkitkan istrimu. Saya tidak menginginkan dao surgawi, dan saya akan memberikan dunia gua ini kepada Anda. Selama saya memiliki jiwa ketiga, saya akan pergi dan tidak pernah kembali ke tempat ini. Bagaimana dengan itu? Kata-katanya bahkan lebih memikat dari kata-kata Old Ghost Zan. Jika bukan karena hubungannya dengan Xie Qing, Qing Sui, dan Situ, Wang Lin akan tergoda. Namun, pada saat ini, Wang Lin bertingkah seolah dia tidak mendengar apapun. Dia berdiri di luar gerbang dan menutup matanya seolah dia sedang menunggu sesuatu. Perilaku Wang Lin menyebabkan hantu tua Zan dan Taois 7 warna meluap dengan niat membunuh. Namun, mereka tidak bisa bergerak maju karena badai. Tetapi mereka tahu badai pada akhirnya akan mereda. Tidak butuh waktu lama untuk suara gemuruh bergema dari sisi lain pintu, dan keempat jenderal tiba. Mereka didorong mundur oleh badai dan mengambil waktu sejenak untuk menstabilkan diri. Ketika mereka melihat ke atas, ekspresi mereka berubah. Mereka segera melihat bahwa jiwa ketiga telah diambil oleh Wang Lin. Mereka juga melihat bahwa Wang Lin dikelilingi oleh Taois 7 warna dan hantu tua Zan, tidak ada jalan keluar. Penampilan mereka sama sekali tidak mengejutkan Wang Lin. Matanya masih tertutup saat dia dengan tenang berdiri di sana. Sesaat kemudian, suara melolong bergema dan Sovereign muncul di luar pintu. Tubuhnya didorong ke belakang dan dia tiba di sebelah Taois 7 warna. Dia menatap sosok Wang Lin dengan kecurigaan di matanya. Tak lama setelah Sovereign tiba, beberapa sinar cahaya menembus kabut dan tiba. Di dalam sinar cahaya ada wanita cantik, mereka adalah selir kekaisaran surgawi. Salah satu dari mereka memandang Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Dia adalah selir ketiga, orang yang berinteraksi dengan Wang Lin di makam kuno.
7 murid Dao Sekte yang telah melarikan diri dari alam surgawi kuno di alam luar tiba dengan para selir. Mereka mengepung daerah itu dan menatap Wang Lin. Tidak butuh waktu lama sebelum Zixia tiba dari Suman River. Setelah melihat sekeliling, pandangannya tertuju pada Wang Lin, yang dikelilingi, dan ada kilatan niat membunuh di tatapannya. Dia membenci Wang Lin sejak dia menolak untuk bergabung dengannya. Niat membunuh sudah muncul di hatinya saat itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia tahu dia bukan tandingan Wang Lin, dia akan menyerang sejak lama. Ketika dia melihat Wang Lin dikepung, dia mencibir. Sesaat kemudian, ada kilatan cahaya biru dan Dao Master Blue Dream muncul. Ada sesuatu yang berbeda tentang dia. Taois 7 warna dan hantu tua Zan segera menoleh. Ekspresi Dao Master Blue Dream tenang saat dia berdiri di sana. Dia benar-benar mengabaikan tatapan Taois 7 warna dan hantu tua Zan. Yang terakhir muncul adalah orang-orang dari planet 5 elemen, dipimpin oleh lelaki tua bernama Ma. Penampilan mereka mengejutkan semua orang. Saat mereka muncul, Wang Lin membuka matanya. Tatapannya tenang, dan saat dia membuka matanya, perhatian semua orang menjauh dari orang-orang dari planet 5 elemen dan berkumpul kembali padanya. Semua orang di sini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan orang biasa akan dikejutkan oleh pertemuan ini. Namun, ekspresi Wang Lin tetap netral, dan tatapannya menyapu semua orang di sini. Mereka yang seharusnya datang. Semuanya telah datang. Apa yang kalian semua inginkan hanyalah jiwa ini. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan jiwa ketiga muncul. Episode ke-273, dengan judul Tempat Berburu, langsung ke dalam alurnya. Saat jiwa ketiga muncul, tatapan semua orang, di samping Dao Master Blue Dream dan selir ketiga, berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Secara khusus, mata Taois 7 warna, hantu tua Zan, dan 4 jenderal dipenuhi dengan keserakahan dan keinginan yang jelas atau tersembunyi. Ini perburuan. Anda mungkin pemburu atau saya pemburu, Anda bisa membunuh saya dan mendapatkan jiwa ketiga, tetapi siapapun yang masuk harus siap untuk dibunuh oleh saya. Kalian semua memiliki darah dari benua astral abadi dan menganggap dirimu abadi, tapi dalam perburuan ini, entah kau mati atau aku hidup. Saya belum membunuh banyak celestial dari benua surgawi abadi, saya harap Anda semua bisa menjadi salah satunya. Sekarang biarkan permainan kejam ini dimulai. Suara tenang Wang Lin terasa dingin saat dia melihat sekeliling dan mengungkapkan senyuman dingin. Tangan kanannya mengepal di depan semua orang dan jiwa ketiga menghilang kembali ke dalam tubuhnya. Wang Lin melambaikan lengan bajunya ke pintu. Pintu ke gua, buka. Siapapun yang memiliki jiwa ketiga bisa membuka pintu ke inti gua. Di antara orang-orang di sini, hanya Wang Lin yang bisa melakukannya. Dia tidak khawatir tentang niat membunuh dari orang-orang di sini. Dia tidak berniat untuk pergi, dia berada di tengah inti gua, akan memulai pembantaian terakhirnya di dunia gua. Wang Lin akan melakukan semua yang diperlukan dalam pembantaian ini. Setelah dia melambaikan lengan bajunya, suara gemuruh datang dari dalam pintu. Retakan dari atas ke bawah muncul di tengah pintu, membelahnya menjadi 2. Bahkan lebih banyak lagi gemuruh bergema di seluruh dunia gua. Pintu mulai bergerak perlahan seolah sepasang tangan tak terlihat mendorongnya hingga terbuka. Saat pintu perlahan terbuka, badai menjadi lebih kuat dan tangisan kesedihan yang tak berujung keluar. Teriakan itu bisa mengejutkan siapapun yang mendengarnya. Ini adalah pertama kalinya pintu ini terbuka sejak runtuh. Gemuruh menggelegar menyebabkan telinga semua orang berdengung dan mundur. Bahkan Taois 7 warna dan hantu tua Zan terpaksa mundur ketika pintu terbuka. Hanya Wang Lin yang berdiri di luar pintu tanpa bergerak. Saat ini, pintu telah terbuka ribuan kaki. Namun, baru dibuka 30%.
Wang Lin berjalan ke depan dengan senyum dingin dan melangkah di antara dua pintu besar saat semua orang mengawasinya. Saat dia masuk, tatapannya menyapu semua orang di sekitarnya dan akhirnya berhenti pada Taois 7 warna dan hantu tua Zan. Aku akan menunggumu di dalam. Kata-kata Wang Lin bergema. Dia melangkah ke pintu yang setengah terbuka dan menghilang. Saat Wang Lin menghilang, badai menjadi lebih intens dan meraung. Badai itu sepertinya mencapai puncaknya, memaksa semua orang mundur sekali lagi. Mengadili kematian. Mata Taois 7 warna dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Wang Lin. Ada juga Old Ghost Zan. Bayangan di sekelilingnya menatap pintu tempat Wang Lin telah menghilang, dan ada kilatan dingin di matanya. Keduanya tidak mengambil kata-kata Wang Lin ke dalam hati, tetapi yang lain merasakan dingin di hati mereka. Secara khusus, 4 jenderal dan selir diam-diam merenung saat mereka dipaksa mundur. Waktu perlahan berlalu. Setengah jam setelah Wang Lin masuk, pintu terbuka sepenuhnya. Saat itu benar-benar terbuka, badai menyebar seperti orang gila, mendorong semua orang mundur puluhan ribu kaki. Namun, tepat pada saat ini, badai itu tiba-tiba menghilang. Seolah tidak pernah muncul. Kekuatan yang memblokir semua orang sudah tidak ada lagi, dan pintunya terungkap dengan jelas di depan mereka. Taois 7 warna adalah yang pertama bergegas keluar. Ada kilatan cahaya 7 warna dan kemudian dia muncul di samping gerbang dan melangkah masuk. Tak lama kemudian adalah Old Ghost Zan. Dia tidak akan pernah membiarkan jiwa ketiga diperoleh oleh Taois 7 warna. Pada saat ini, mereka berdua memasuki pintu satu persatu. Orang ketiga yang masuk adalah Sovereign. Dia berubah menjadi bayangan dan menutup pintu. Dia ragu-ragu sejenak di luar pintu dan mengatupkan giginya saat dia masuk. Setelah ketiganya, itu adalah Dao Master Blue Dream. Sejak awal, dia tenang. Pada saat ini, dia perlahan tiba di depan pintu, menghela nafas, dan berjalan masuk. Setelah hening sejenak, orang-orang lain di luar pintu mengambil keputusan dan masuk. Masing-masing masuk dengan tujuan berbeda. Namun, kebanyakan dari mereka tidak mengira Wang Lin bisa menjaga jiwa ketiga. Kemungkinan 7 warna baru akan muncul antara Taois 7 warna dan hantu tua Zan. Mereka datang dari pintu ini, dan sekarang, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung, mereka memasukinya lagi. Itu seperti siklus reinkarnasi, atau titik asal. Saat berbagai pembudidaya masuk satu persatu, yang terakhir masuk adalah orang-orang dari planet 5 elemen yang dipimpin oleh lelaki tua bernama Ma. Mereka harus pergi, dan mereka masuk sambil mendesah. Hanya setelah semua orang menghilang ke dalam pintu, Xuan Luo muncul dari kehampaan. Dia melihat ke pintu dan merenung sedikit sebelum dia mengikuti dengan santai. Pengadilan anak ini harus berakhir di sini. Dunia gua masih tertutup kabut, tetapi gemuruh yang telah bergema di seluruh dunia gua secara bertahap menjadi tenang sampai menghilang. Di Alhaven, pintu ke inti dunia gua tetap terbuka seolah-olah sedang menunggu semua orang yang memenuhi syarat untuk masuk. Namun, pintu menuju inti gua hanya bisa dimasuki oleh orang-orang dengan garis keturunan dari benua astral abadi. Jika yang lain ingin masuk, mereka hanya bisa meminjam jiwa seperti Dao Master Blue Dream. Semua pembudidaya yang memperhatikan perubahan ini diam-diam menunggu orang pertama keluar dari pintu. Baik alam dalam dan luar adalah sama. Beberapa yang tahu rahasia tentang tempat ini, seperti King Sui dan Situ, diam-diam diamati dari alam surgawi. Mereka mengerti bahwa orang pertama yang keluar kemungkinan besar adalah surgawi 7 warna yang baru. Jika itu Wang Lin, maka itu berarti semuanya telah berakhir dengan sempurna. Ini adalah masalah yang akan menentukan nasib seluruh dunia gua, itu masalah hidup dan mati.
Entah dunia gua akan menjadi milik penguasa surgawi 7 warna yang baru, atau perubahan akan terjadi. Namun, tidak peduli apapun yang terjadi, manusia di dunia gua melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Di dalam pintu, dunia sebelum Wang Lin menjadi kabur. Itu benar-benar hancur karena perang yang terjadi di sini. Dia menoleh dan melihat tungku raksasa mengambang di antara reruntuhan. Ada untaian gas hitam di sekitar tungku, dan sepertinya terhubung dengan dunia. Wang Lin memiliki jiwa ketiga di dalam dirinya. Itu disegel oleh Xia Qing, jadi tidak bisa masuk reinkarnasi. Berkat jiwa ketiga, Wang Lin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang inti gua daripada orang lain. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melihat ke tungku dengan sedikit gairah. Tempat itu adalah inti dari gua, itu juga di mana pintu ke benua astral abadi. Mata Wang Lin berbinar dan dia melangkah maju. Dia bergerak sangat cepat seperti seberkas cahaya. Di bawahnya, di antara reruntuhan, samar-samar dia bisa melihat bahwa itu dulunya adalah alam yang indah. Tempat ini adalah gua yang sebenarnya, disinilah dia pergi ke budidaya pintu tertutup. Atau bisa dikatakan bahwa ini adalah pusat dari seluruh dunia gua. Namun, semuanya hancur berantakan, dan perasaan sedih muncul di hati Wang Lin. Wang Lin merasakan kenang-kenangan saat melihat semua ini. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak datang dari dirinya tetapi dari jiwa ketiga. Wang Lin diam-diam merenung saat dia terbang melintasi reruntuhan di sini. Semua batasan di sini telah dilanggar dan tidak ada lagi. Namun, Wang Lin berhenti tak lama setelah dia mulai terbang. Dia melihat ke bawah, dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Meskipun pembatasan di sini sudah dicabut, beberapa fragmen masih tersisa. Mereka dapat digunakan untuk membentuk batasan baru. Wang Lin menunduk. Tangannya membentuk segel tanpa ragu-ragu dan garis darah muncul di kedua matanya. Saat tangannya membentuk segel, batasan tak terlihat mendarat di reruntuhan di bawah. Cahaya hantu dalam jumlah besar datang dari reruntuhan di bawah. Setelah satu dupa waktu, cahaya hantu bersinar terang. Cahaya hantu menyelimuti Wang Lin, dan bahkan lebih banyak garis darah muncul di matanya. Kemudian dia menutup matanya, dan ketika dia membukanya kembali, garis darah muncul di hadapannya. Garis darah ini segera mulai meluas melewati Wang Lin dan menutupi seluruh reruntuhan di sini. Dari kejauhan, ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Garis darahnya hampir setebal lengan dan merupakan pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Nafas Wang Lin menjadi agak kasar, dan sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya. Garis darah diam-diam menghilang tanpa jejak. Formasi restriksi selesai. Cahaya hantu dari tanah perlahan menghilang dan kembali normal. Wang Lin melihat kembali ke pintu masuk dan mencibir. Dia berbalik dan mendekati tungku yang dikelilingi oleh gas hitam. Dia kemudian menghilang ke dalam tungku. Episode ke-274, dengan judul 300 Dunia yang Hancur. Langsung ke dalam alurnya. Saat Wang Lin menghilang, gas hitam di sekitar tungku mulai berputar dengan cepat dan mengaum. Riak hitam menyebar dari tungku, dan dunia di sini menjadi terdistorsi, seolah bayangan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Sebuah wajah secara bertahap muncul di depan tungku raksasa. Wajah ini sangat besar dan menempati hampir setengah bagian depan tungku. Meskipun wajahnya kabur, dari kejauhan, orang bisa melihat bahwa itu adalah wajah Wang Lin. Tungku adalah inti gua. Itu sangat misterius, siapapun yang masuk akan melihat wajah mereka di tungku seolah-olah itu adalah segel jiwa. Saat dia memasuki tungku, apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah dunia yang gelap. Sepertinya tidak ada habisnya tetapi juga seperti dia bisa melewatinya dengan satu langkah. Hanya ada satu hal di dunia ini, bunga kuning besar. Bumi adalah akarnya dan langit adalah daunnya.
Bunga yang mekar adalah dunianya sendiri. Bunga ini sangat sederhana dan hanya memiliki 5 kelopak. Tidak ada wewangian, tetapi jika Anda melihat bunganya, Anda akan mendapatkan ilusi bahwa bunganya tidak ada. Ada beberapa tetes embun halus pada bunga besar itu, tepatnya 300 tetes. 300 tetes embun bersinar terang, membuat pemandangan ini terlihat seperti mimpi. Wang Lin berdiri di sana, dan bunga itu ada di hadapannya. Wang Lin dengan tenang melihat bunga di depannya. Dia memiliki jiwa ketiga, dan meskipun dia belum sepenuhnya menyatu dengannya, dia memiliki akses ke beberapa ingatan, termasuk informasi tentang inti gua. Ini pasti 300 dunia yang hancur, Wang Lin bergumam. Dalam ingatan jiwa ketiga, ini adalah inti dari gua dan tempat 7 warna surgawi sovereign akan pergi untuk budidaya pintu tertutupnya. Setelah dibobol, tindakan perlindungan tempat ini akan aktif untuk mencegah orang masuk. Namun, karena kematian penguasa surgawi 7 warna, invasi Lian Dao Fei, dan pengkhianatan beberapa murid 7 Dao Sekte bersama dengan selir, banyak tindakan perlindungan telah dihancurkan dan beberapa telah berubah. Wang Lin khawatir tentang perubahan dari ingatan jiwa ketiga. Ketika dia melihat bunga kuning dan 300 tetes embun, dia santai. Sepertinya bunga pertama sama dengan ingatan dari jiwa ketiga, tidak ada yang berubah di sini. 300 dunia yang hancur, Wang Lin telah mempelajarinya dari ingatan jiwa ketiga. Ketika penguasa surgawi 7 warna pertama kali mencoba menciptakan dunia gua, dia gagal 300 kali. Meskipun 300 upaya ini gagal, dunia masih diciptakan. Meskipun mereka tidak lengkap dan kekurangan banyak elemen yang dibutuhkan, mereka tetap ada. Mereka tidak digunakan oleh 7 warna celestial sovereign. Pada akhirnya dia menciptakan dunia 301, yang merupakan dunia gua saat ini. The Seven Colored Celestial Sovereign tidak mau membuang 300 kegagalan ini, jadi dia telah menyempurnakannya untuk melindungi tempat ini, mengubahnya menjadi 300 tetes embun. Jika penguasa surgawi 7 warna masih hidup, akal ilahinya bisa menyebar ke 300 dunia yang hancur dan mengubah beberapa hukum dunia ini. Setiap tetes embun adalah dunianya sendiri. Karena 300 dunia yang hancur masih tersisa, maka aku perlu mengubah rencanaku sedikit. Ini bisa jadi tempat berburu pertama. Saat ini aku tidak bisa memburu Taois 7 warna dan hantu tua Zan, tapi sisanya, dengan bantuan 300 dunia yang hancur, aku yakin bisa membunuh beberapa dari mereka. Semakin banyak aku membunuh, semakin besar kekuatanku dalam menangani 2 jiwa yang tersisa. Mata Wang Lin berbinar. Ada rahasia tentang gua yang tersembunyi di jiwa ketiga. Rahasia ini adalah sesuatu yang tidak akan diketahui oleh orang luar. Lupakan Taois 7 warna dan hantu tua Zan, yang tidak memiliki ingatan, bahkan 4 jenderal dan selir pun tidak tahu tentang ini. Ini adalah es pamungkas yang ditinggalkan oleh 7 warna celestial sovereign di dunia gua. Jika bukan karena fakta bahwa Lian Dao Fei telah muncul terlalu tiba-tiba dan terluka parah, penguasa surgawi 7 warna tidak perlu memanggil Dao surgawi untuk melahap Lian Dao Fei sama sekali. Hasil dari perang itu akan sangat berbeda. Karena rahasia inilah Wang Lin yakin untuk mulai berburu di sini. Juga, untuk menggunakan es ini, dia harus membunuh cukup banyak di sini. 300 dunia yang hancur, sangat menarik, mata Wang Lin berbinar dan dia melangkah maju. Dia mendekati bunga itu dan memasuki salah satu tetesan embun. Riak bergema di drop seolah-olah pusaran telah muncul. Wang Lin menghilang di dalam dan riak perlahan-lahan menjadi tenang. Setetes embun tidak terlihat besar, tetapi ada dunia lain di dalamnya. Dunia di drop berkembang tanpa akhir. Meskipun dia punya ide untuk masuk, begitu dia melihat semuanya, dia masih terkejut. Dia berada dalam sistem bintang. Sistem bintang ini terang dan penuh dengan nebula,
tetapi benar-benar sunyi tanpa jejak cahaya. Perasaan ilahi Wang Lin secara bertahap menyebar ke seluruh sistem bintang. Ukurannya setara dengan Brilliant Void, dan tidak banyak planet. Ada total 9 planet, tetapi tidak ada kekuatan hidup yang berasal dari mereka. Tidak ada apa-apa pada mereka. Berkat ingatan jiwa ketiga, Wang Lin tahu bahwa 300 dunia yang hancur secara kasar dibagi menjadi 3 jenis. Jenis pertama adalah di mana 7 warna Celestial Sovereign menyimpan binatang surgawi yang dia bawa dari benua astral abadi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka mati atau bermutasi menjadi sesuatu yang sangat kuat. Tipe kedua berisi kelompok manusia yang dia tangkap di benua astral abadi. Dia telah mengizinkan mereka berkembang biak di sini dan akan mengamati mereka dalam jangka panjang. Dia mencoba menggunakan metode ini untuk mempelajari rahasia Dao surgawi. Sedangkan untuk tipe ketiga, dunia ini tidak memiliki manusia, tidak ada binatang, dan tidak ada kehidupan sama sekali. Bahkan hukum dunia ini tidak ditetapkan. Setelah musuh menerobos masuk, 7 warna Celestial Sovereign dapat menetapkan hukum berdasarkan musuh. Tipe ketiga dari dunia yang hancur dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah di mana 7 warna Celestial Sovereign tidak pernah menetapkan hukum apapun, dan yang lainnya adalah tempat dia menetapkan hukum, dan itu telah dipertahankan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang tidak sekuat Lian Daofei dan memiliki tubuh surgawi abadi, itu akan membutuhkan banyak usaha untuk menerobos 300 dunia yang hancur. Jika mereka sedikit ceroboh, mereka bisa mati di sini. Secara khusus, tidak ada yang tahu perubahan seperti apa yang bisa terjadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di dunia pertama yang hancur, dan di sanalah bahayanya berada. Pemahaman Wang Lin tentang 300 dunia yang hancur tidak lengkap karena dia belum sepenuhnya bergabung dengan jiwa ketiga. Dia hanya tahu sekitar 70% hingga 80% dari informasi. Pada saat ini, dia melihat sekeliling dan matanya berbinar. Ini pasti tipe dunia ketiga yang hancur. Saya hanya tidak tahu apakah ini kategori pertama atau kedua. Wang Lin melangkah maju dan menyerbu ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosoknya muncul di 9 planet di langit. Dia dengan cepat bergerak melalui mereka seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, tetapi dia masih tidak menemukannya pada akhirnya. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin telah masuk setengah jam lebih awal, dan dengan waktu yang dihabiskannya untuk membatasi, tidak banyak waktu tersisa. Berdiri di planet ke-9, Wang Lin mengerutkan kening. Jiwa ketiga tidak memiliki ingatan tentang menegakkan hukum. Sepertinya 7 warna surgawi penguasa hanya perlu menyebarkan akal ilahi dan dia bisa mengubah hukum tipe ketiga dari dunia yang hancur. Sesaat kemudian, perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan menyapu daerah itu lagi dan lagi. Lalu matanya tiba-tiba menyipit. Dia samar-samar merasakan riak tak terlihat di kehampaan. Riak ini sepertinya terus bergema, tetapi tersembunyi dengan baik dan sulit dideteksi. Mata Wang Lin berbinar dan mengunci riak. Saat setengah jam awal akan segera berakhir, dia merasakan bahwa riak itu datang dari planet kelima. Wang Lin tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul di planet kelima, dia menyerbu menuju puncak gunung. Gunung itu gundul dan tampak seperti pedang yang menembus awan. Mata Wang Lin berbinar. Riak yang dia rasakan datang dari gunung ini. Mungkinkah di sini, akal ilahi Wang Lin terkunci di gunung ini? Namun, tidak peduli bagaimana dia memeriksanya, gunung ini terlihat sangat biasa. Aku akan tahu setelah aku mencoba. Saya orang pertama yang datang ke dunia ini, dan saya menetapkan hukum untuk menekan semua garis keturunan surgawi. Wang Lin mengirimkan pesan ke arah gunung. Ketika pesannya dikirim, dunia bergemuruh dan planet bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Sebuah hukum tersembunyi sepertinya muncul,
Tetapi saat itu akan segera muncul, ada suara gemuruh yang keras dan semuanya menjadi tenang. Wang Lin masih melayang di sana dan mengerutkan kening. Dunia yang hancur ini tidak memiliki kekuatan untuk membentuk hukum semacam itu, kalau begitu mari kita ubah ke hal lain. Tepat saat Wang Lin sedang menetapkan hukum, badai di sekitar pintu menghilang dan pintu ke inti gua terbuka sepenuhnya. Taois 7 warna dan hantu tua Zan bergegas masuk. Sisa orang di luar perlahan masuk juga. Taois 7 warna adalah yang pertama masuk, dan dia melihat sekeliling sebelum mengerutkan kening. Dia menerobos ke depan melalui reruntuhan menuju tungku. Reruntuhan tidak bereaksi padanya, dan dia menghilang ke dalam tungku. Di belakangnya, Old Ghost Zan juga menghilang ke dalam tungku. Di sisi kiri dan kanan tungku, wajah Taois 7 warna dan hantu tua Zan muncul. Wajah mereka diselimuti oleh gas hitam dan tampak sedikit menakutkan. Yang ketiga masuk adalah Sovereign. Saat dia hendak melangkah melewati reruntuhan, ekspresinya berubah dan dia berhenti. Matanya berbinar dan tangannya membentuk segel. Dia berubah tak terlihat untuk menyembunyikan dirinya. Di belakangnya, Dao Master Blue Dream tiba, dan matanya menyipit saat dia melihat reruntuhan di bawah. Dia tiba-tiba tersenyum dan berjalan ke depan sampai dia memasuki tungku, tetapi reruntuhan di bawahnya tidak berubah sama sekali. The Sovereign, yang tersembunyi di samping, tidak bisa menahan cemberut. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.